Seksio sesarea pada penyakit katup jantung. Penyakit jantung pada pasien hamil itu bisa menimbulkan morbiditas dan mortalitas pada pasien tersebut. Di United Kingdom, antara tahun 1991 sampai dengan 1993, dicatat angka kematian ibu yakni pada kehamilan dengan penyakit jantung meningkat secara signifikan. Di Brasil, periode tahun 1993 sampai 1995 didapatkan angka kematian ibu adalah 50,2 dari 100.000 kelahiran. 11,3% kematian ibu ini berkaitan dengan penyakit jantung. Beberapa kematian ibu bisa dicegah apabila perawatan prenatal diberikan dan dilakukan dengan koordinasi multidisiplin. Ibu hamil dengan penyakit jantung disertai risiko tinggi atau high risk pregnant patients itu membutuhkan penanganan spesialistik meliputi ahli obstetri, ahli kardiologi, dan ahli anestesiologi. Penyakit jantung pada wanita hamil bisa berupa yang pertama rheumatic heart disease, yang kedua kardiomyopati, yang ketiga congenital heart disease. Masuk ke bab perubahan fisiologi pada kehamilan dan pasien dengan penyakit jantung. Selama kehamilan normal, volume darah itu meningkat 40 sampai dengan 50% dan disertai kenaikan laju jantung atau heart rate 18% serta kenaikan curah jantung 50%. Perubahan hemodinamik terjadi selama persalinan dan khususnya pada kondisi akut selama uterus berkontraksi. Curah jantung bisa meningkat sampai 45% selama akhir kala kedua persalinan. Nah, segera sesudah persalinan atau immediate postpartum, curah jantung bisa meningkat 10-20% akibat terjadi pelepasan penekanan vena cava oleh uterus dan terjadi penurunan kapasitas vaskuler berkaitan dengan kelahiran bayi dan plasenta dan kontraksi uterus. Resistensi vaskular sistemik meningkat dengan cepat akibat kontraksi uterus sesudah plasenta lahir. Perubahan preload dan afterload mengakibatkan kenaikan curah jantung pada pasien dengan jantung normal, tetapi pada pasien dengan penyakit jantung bisa terjadi fluktuasi hemodinamik, edema paru ataupun gagal jantung kongestif. Terdapat 3 periode pada ibu hamil dengan penyakit jantung lebih besar terjadinya kegagalan jantung, yaitu yang pertama, pada saat kehamilan 20-24 minggu, itu terjadi perubahan hemodinamik pada wanita hamil. Pada ibu hamil dengan penyakit jantung yang berat sering perlu perawatan di rumah sakit. Yang kedua, resiko ibu hamil dengan penyakit jantung pada saat persalinan dan kelahiran bayi adalah adanya kontraksi uterus, rasa sakit, cemas, dan perubahan volume intravaskuler bisa mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Yang ketiga, pada saat immediate postpartum, saat ini adalah kondisi yang kritis pada pasien dengan penyakit jantung, terjadi kenaikan dengan cepat curah jantung dan resistensi vaskular sistemik yang mengakibatkan kerja jantung itu meningkat atau extramyocardial work. Maka dari itu, manajemen anestesi pada ibu hamil dengan penyakit jantung itu dibutuhkan untuk yang pertama, memberikan analgesia. Yang kedua, memberikan kondisi optimal pada persalinan. Yang ketiga, memberikan stabilisasi hemodinamik dan kardiovaskuler selama periode intrapartum dan periode immediate postpartum. Berdasarkan klasifikasi The New York Heart Association atau NYHA, pasien dengan penyakit jantung itu dibagi menjadi kelas 1 sampai 4. Kelas 1 itu no limitation of physical activity, kelas 2 symptoms with ordinary physical activity, kelas 3 symptoms with less than ordinary physical activities, yang kelas 4 symptoms at rest. Beratnya penyakit jantung berdasarkan klasifikasi fungsional kadang membantu, tidak selalu absolut indikasi atau kontraindikasi untuk pilihan teknik anestesi, berdasarkan kebutuhan hemodinamik pada masing-masing penyakit jantung dan pengaruh hemodinamik dari obat dan teknik anestesi yang berbeda.
Pilihan teknik anestesi yang disarankan itu kalau penyakitnya mitral stenosis, tekniknya regional. Kemudian untuk penyakit mitral insufficiency, teknik regional. Penyakit aortic stenosis, teknik general. Penyakit aortic insufficiency, teknik regional. Kemudian untuk penyakit pulmonary stenosis, tekniknya general. Kemudian untuk penyakit pulmonary hypertension dengan teknik general. Baik, masuk ke bab kematian ibu dikaitkan dengan penyakit jantung pada kehamilan. Grup pertama, mortality kurang dari 1%, atrial septal defect, ventricular septal defect, patent ductus arteriosus, pulmonary atau tricuspid disease, tetralogy of Fallot corrected by a prosthetic valve, mitral stenosis, NYHA kelas 1 dan 2. Kemudian untuk grup 2 itu ada 2A dan 2B ya. Grup 2 itu mortality 5-15%. Untuk yang 2A, mitral stenosis NYHA kelas 3-4, aortic stenosis, correction of aorta without valvular involvement, uncorrected tetralogy of Fallot, previous myocardial infarction, Marfan syndrome with normal aorta. Kemudian yang 2B, mitral stenosis with atrial fibrillation, artificial valve. Yang grup 3 itu mortality 25 sampai dengan 50%, primary pulmonary hypertension or Asian major syndrome, Marfan syndrome with aortic involvement. Masuk ke bab mitral stenosis atau MS pada kehamilan. Mitral stenosis itu terjadi pada 90% penyakit jantung rematik pada awal selama akhir kehamilan. Kelainan patologis mitral stenosis pada kehamilan itu berkaitan adanya edema paru akut dan penyakit katup aorta. Simptom yang timbul tergantung beratnya mitral stenosis meliputi fatigue dan dyspnea pada awalnya. Bisa progres timbul paroksismal, nocturnal dyspnea, ortopnea, dan nafas pendek pada saat istirahat. Mitral stenosis yang berat diameter katup kurang dari atau sama dengan 1 cm persegi. Mortalitas 1% pada MS ringan, 5-15% pada MS berat. Masuk ke bab patofisiologi. Katup mitral yang kecil itu menyebabkan atau menurunkan left ventricular filling dan left ventricle atau LV output. Nah, keadaan ini meningkatkan left atrial volume dan pressure dengan meningkatkan pulmonary capillary wedge pressure atau PCWP dan berkembang menjadi edema dan hipertensi pulmonal. Juga terjadi hipertrofi ventrikel kanan dan dilatasi, kemudian terjadi kegagalan yang menyebabkan peripheral edema. Masuk ke bab prinsip manajemen. Yang pertama, pertahankan sinus rhythm dan cegah rapid ventricular rate. Atrial fibrilasi dan takikardia bisa memperburuk fungsi jantung. Perlu terapi agresif terjadinya atrial fibrilasi secara farmakologik atau dengan direct cardioversion. Kedua, hindari turunnya systemic vascular resistance atau SVR dengan cepat dan besar. Kondisi ini dikompensasi dengan meningkatnya laju jantung yang bisa memperburuk fungsi jantung. Yang ketiga, mencegah kenaikan volume darah sentral dengan manajemen fluid yang hati-hati dan bila perlu diberikan diuresis. Yang keempat, hindari faktor yang bisa menaikkan pulmonary arterial pressure atau PAP. Prostaglandin bisa menaikkan pulmonary vascular resistance atau PVR. Yang kelima, pembesaran atrium kiri bisa memudahkan timbulnya trombus dan perlu profilaksis antikoagulan. Yang keenam, profilaksis bakterial endokarditis masih kontroversi. Yang ketujuh, pemberian beta blockers bisa menurunkan insiden edema paru. Dan yang kedelapan, dipertimbangkan operasi katup jantung atau valvuloplasti. Masuk ke bab pilihan anestesi.
Data evidence base untuk anestesi dan analgesik yang ideal untuk parturian dengan mitral stenosis masih kurang. Kemudian manajemen harus individual untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian pada pasien dengan penyakit yang berat itu perlu monitoring hemodinamik secara invasif. Kemudian penting mengurangi nyeri dan pelepasan katekolamin selama persalinan dengan menggunakan analgesia epidural secara titrasi. Dengan epidural analgesia bisa menurunkan PVR dan SVR, menurunkan PAP dan menurunkan curah jantung ke level